Dari 1 juta yang menganggur ataupun pengangguran terdidik, kira-kira bidang apa saja? Mungkin Pak Dewa bisa menjawab ini. Kalau ditanya bidang apa aja ya, mungkin saya nggak punya angkanya yang precise ya on top of mind saya. Tapi beberapa data yang terakhir tahun lalu dari Survei Angkatan Kerja Nasional misalnya, kalau yang kita perhatikan itu yang, yang menarik mungkin begini dulu. Jumlah lulusan ilmu rekayasa atau yang masuk di kategori engineering ya teknik misalnya, itu total lulusannya sebenarnya nggak lebih banyak dibanding yang lulusan bisnis ilmu manajemen ya. Nah tapi dari situ bisa kita duga mereka yang lulusan ilmu bisnis dan manajemen misalnya itu yang menganggur, yang berstatus menganggur atau menjawab mereka sedang menganggur itu jauh lebih banyak relatif terhadap total lulusan yang sama dibanding teman-teman yang hanya lulusan engineering atau teknik. Karena tadi ya jumlah mereka nggak banyak dan pangsa pasarnya juga sebenarnya nggak terlalu besar. Itu ilmu sosial umumnya cukup besar yang menganggur, ilmu bisnis manajemen juga yang menarik salah satunya yang cukup besar itu lulusan ilmu agama yang ada di statistiknya gitu. Kenapa? Ya sektor bisnisnya yang kegiatan pekerjaan formal yang membutuhkan lulusan agama kan nggak sebanyak bahkan mungkin engineering atau kami di bisnis misalnya. Kalau saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih ada cukup atau ada lowongan yang spesifikasinya minta lulusan bisnis ya. Tapi yang lulusan agama kan nggak banyak. Gitu. Tapi sempat disurvei di masa depan pekerjaan yang dibutuhkan kira-kira apa saja dari bidang apa? Nah itu yang menarik kalau dari survei baik yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ya maupun organisasi-organisasi internasional misalnya kita lihat atau bahkan di Indonesia sendiri beberapa lembaga, kami juga di lembaga demografi pernah melakukannya, itu yang sebenarnya potensial sektor-sektor bisnis yang berkaitan sama teknologi digital ya, komputasi dan juga keuangan yang ada kaitannya sama digital. Tapi berarti keuangan yang spesifik begitu? Iya. Dan keuangannya nggak cuma yang istilahnya accounting ngitung duit ya, tapi juga keuangan misalnya yang kaitannya dengan desain sistem keuangannya. Makanya tadi pakai sistem digital mungkin ya, atau yang dia sudah menggunakan aplikasi. Ya, itu yang muncul tuh yang ada tawaran-tawaran opportunity-nya. Oke, saya juga pengen tahu dari DPR kira-kira melihat ini 1 juta begitu Pak. Dari mana angkanya? Nah, 1 juta itu? 1 juta kan disampaikan langsung. Disampaikan oleh siapa? Kementerian. Kementerian mana? Ketenagakerjaan. Jadi dari BPS, dari data BPS. Dari data BPS. Jadi begini. Pertama saya ingin mengatakan kepada teman-teman kawan-kawan kita para sarjana, tidak perlu khawatir. Kenapa? Di dalam konstitusi kita Pasal 27 ayat 2 dijamin di dalam konstitusi bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya negara akan hadir dalam mendorong penciptaan kualitas hidup warga negaranya. Jadi ada di dalam konstitusi. Kalau Mas Yoga misalnya sudah tamatan S2, lalu kemudian ini berarti kan ada sesuatu yang kita mesti review kembali. Kenapa orang sekelas Mas Yoga yang dari teknik kemudian magister perguruan tingginya bagus-bagus, ada sesuatu yang kita mesti review. Karena itu kita bisa lihat datanya. Sebetulnya alumni atau sarjana yang kita perbincangkan itu 5 besar topnya apa saja. Pertama yang besar itu adalah pendidikan, disiplin ilmunya. Jadi sarjana di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga teknik. Agama malah tidak masuk dalam 5 besar. Kalau berdasarkan data Dikti. Kemudian sosial, kesehatan. Dan yang keenam pertanian. Nah, apa dorongan pemerintah dan DPR dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja? Atau supaya untuk mengurangi angka pengangguran. Pertama, dari segi kebijakan, pemerintah telah mengupgrade posisi kelembagaan. Misalnya BMPD TKI menjadi Kementerian PMI. Itu adalah satu polisi yang diambil oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen
bahwa kita harus sungguh-sungguh menyiapkan SDM yang unggul supaya kompatibel dengan tenaga kerja dari Filipina, dari beberapa negara-negara di kawasan kita yang akan mengisi di banyak negara. Misalnya itu satu. Yang kedua, di dalam negeri pemerintah mendorong, tadi Mbak Ni mengatakan program padat karya melalui ketahanan pangan. Ada berapa ribu sarjana pertanian yang direkrut oleh pemerintah, lalu kemudian di kawasan food estate ditempatkan. Berarti ini kan ada satu komitmen penciptaan lapangan kerja. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Realitanya. Untuk mendorong hal itu. Sehingga kita bisa lihat ada serapan yang terbuka. Nah kalau kita bicara angka, saya nggak menemukan angka 1 juta itu. Bahkan sarjana dari di 2024. 7,28 Nah, itu angka pengangguran, tapi untuk sarjana di 2024 itu 842 ribu. Itu di tahun lalu, di Februari 2025 ya, tapi di 1 kan juta, setiap Pak. tahun ada serapan, Mbak Sili. Coba kita lihat, 1% pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan data Kementerian Keuangan itu membuka 950 ribu lapangan kerja baru, 1% dari PDB. Ini kualitasnya terus meningkat. Kualitas pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat. Yang dulu di 2020 waktu COVID pernah mengalami penurunan yang sangat drastis. Tapi sekarang udah rebound dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemarin kita turun pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan di kuartal pertama slow down. Ya kan, dibanding year on year. Tetapi kita optimis ke depan memang ada koreksi karena ada banyak faktor tentunya. Kan ada banyak faktor yang tidak bisa kita pungkiri dan itu kadang-kadang di luar kendali kita, misalnya dinamika perdagangan global. Tapi Mbak Sil, saya mau mengatakan bahwa serapan di sarjana pendidikan, ekonomi, teknik, sosial, kesehatan, ini adalah salah satu andalan kita yang kita bisa harapkan supaya mereka bisa mengisi arah pembangunan nasional. Kita udah menetapkan RPJMN 2025-2030. Di situ Mas Yoga, kalau buka di situ, udah ditentukan koridornya. Sulawesi mau dijadikan kawasan industri apa? Sumatera mau dijadikan kawasan industri apa? Maluku, Papua, Jawa, semua sudah ditentukan. Jadi kalau teman-teman membaca RPJMN itu, arah pembangunan nasional bisa Tapi bagaimana kemudian, sehingga ketersediaan SDM kita bisa diparalelkan. Tapi bagaimana Anda menjawab bahwa prediksi IMF 5% tenaga kerja akan meningkat di tahun ini? Saya belum membaca detail tentang data itu, tetapi kita tidak bisa membandingkan di Asia karena jumlah penduduk kita memang jauh lebih besar. Yang kedua, tingkat pendidikan kita, Mbak Sili, SD setara SD, SMP setara SMP, SMA setara SMA, itu 51,8%. Jadi itulah kemudian yang mau diintervensi oleh pemerintah supaya kualitas pendidikan kita mengalami kenaikan. Tapi kita tidak membahas masalah itu malam ini. Kita membahas dari sarjana S1. Nah, yang kedua, hilirisasi Mas Yoga. Itu sudah ditetapkan 5 tahun ke depan koridor pembangunan. Kalau kita buka itu bedah, itu bisa kita plotting sampai pada tenaga kerja yang diperlukan. Itu detail betul sebetulnya kalau kita buka sungguh-sungguh. Nah karena itu ada banyak persoalan yang harus dibenahi. Pertama di perguruan tinggi, saya setuju lean and match. Ya antara kurikulum yang diberlakukan di perguruan tinggi dengan industri. Itu penting sekali karena ada asumsi terjadi mismatch antara output perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan usaha, dunia usaha atau lapangan kerja. Karena itu ada contoh Mbak Seli oleh banyak perguruan tinggi terbaik di dunia. Mereka setiap tahun, ini perguruan tinggi bukan industri. Perguruan tinggi mereka melakukan job fair. Tapi yang mengisi itu adalah alumni-alumni mereka yang sudah menjadi kekuatan baru di ekonomi global. Jadi mereka datang dan membuka dan kemudian mahasiswa itu boleh mereka mendaftar dari situ. Jadi ada planning. Memang dari pemerintah ini sudah menyiapkan RPJMN jangka panjang kebijakan untuk kemudian menyerap tenaga kerja. Saya tangkap poinnya. Kalau dari Buning, tanggapan Anda soal ini? Soal RPJMN yang sudah disiapkan oleh pemerintah, bahwa kebijakan sudah disiapkan.
Kami menghargai ya Pak, bahwa itu pasti langkah yang sudah terbaik lah ya, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai satu solusi. Mungkin yang perlu dipikirkan lagi adalah time frame-nya. Kapan sih sebenarnya ini akan menyelesaikan masalah yang kita tahulah tadi itu ya, bahwa bagaimana ada satu chauffeur aja yang antrinya sampai segitu banyak, 2.000 yang dibutuhin, yang antri 25.000. Dan itu tidak hanya ada di satu tempat Pak, di Cianjur, di Bekasi, di banyak sekali tempat seperti itu. Kita memang tahulah, pasti pemerintah melakukan banyak hal gitu. Tapi yang perlu dilakukan lagi adalah akurasi di timeline. Kapan kira-kira dan berapa banyak misalnya setiap periode tertentu itu akan mengentaskan pengangguran ini gitu. Jadi Mbak Sili, kalau mau merespon itu, kita setiap tahun menetapkan angka pengangguran. Menetapkan target penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan dalam KEM PPKM namanya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Ada 3 instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pertama, fiskal, APBN. Kedua, moneter. Ketiga, mikroprudensial, industri perbankan. Nah, kaitan dengan dunia usaha. Ada prospek bisnis apa yang kemudian bisa di-approval oleh perbankan sehingga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan ekonomi. Ada berapa banyak? Kalau pengusahanya terus environment-nya sehat, reformasi birokrasi jalan, perizinan dipermudah, pembebasan lahan lebih efektif, lebih efisien, lalu kemudian ketersediaan SDM juga ada, maka pasti investasi bukan cuma dari luar, dari dalam juga teman-teman bergairah. Ini yang sedang kita dorong. Karena itu perlu ada law enforcement, penegakan hukum. Apa yang dilakukan dalam 4-6 bulan terakhir pertama pemerintahan ini? Sungguh-sungguh membenahi dari dalam. Sungguh-sungguh membenahi dari dalam. Kenapa? Karena BUMN salah satu soko guru perekonomian kita yang kita harapkan itu adalah perlu kita benahi sungguh-sungguh, karena itu beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum itu adalah komitmen supaya governance-nya baik, lalu kemudian ekosistem ekonomi dan bisnisnya bisa memberikan impact tepat sasaran, tepat manfaat dan dirasakan oleh masyarakat, Mbak Silvi. Baik, saat ini tepatnya lagi dilakukan pendalaman mendasar begitu, langkah-langkah mendasar begitu. Nanti kita akan dalami lagi terus sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Bagaimana, apakah juga kerja di luar negeri ini jadi salah satu solusi? Usai jeda.